Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di jam doa kita pada malam hari ini. Mari kita mengangkat satu pujian yang berkata, Tuhan menetapkan langkah orang. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Lukas, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami mengucap syukur ada waktu bagi kami untuk bersekutu di dalam jam doa. Walaupun kami bersekutu di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkati persekutuan doa kami pada malam hari ini, berkati firman yang akan kami dengar, dan setiap doa-doa kami akan kami sampaikan kepadamu, biarlah berkenan di hati Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Bacaan Alkitab pada hari ini dari Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita tahu bahwa Daud pernah jatuh dalam dosa, dan Tuhan telah menegur Daud melalui perantara Nabi Nathan. Dan Daud merespon teguran itu dengan benar. Ia mengakui segala dosa-dosanya, ia menyesali perbuatannya. Dan Daud dikatakan seorang yang berkenan di hatiku. Dalam Kisah Rasul 13 ayat 22 berkata, Aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dalam ayat 23 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Siapakah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan? Kita akan belajar sama-sama dari Mazmur 37 ini. Dalam ayat 5 berkata, Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Ia bergantung penuh, ia berharap penuh kepada Tuhan. Dan Tuhan mau saya dan Anda berharap, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang melakukan hal-hal yang baik. Di dalam ayat 27 berkata, Jauhilah yang jahat
dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang melakukan segala sesuatu yang baik dan tidak melakukan apa yang jahat. Jika engkau sebagai mahasiswa, lakukanlah apa yang baik sebagai tugas dan tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa. Jika engkau seorang karyawan, lakukanlah apa yang baik untuk kantormu. Lakukanlah apa yang baik sebagai tugas dan tanggung jawab sebagai seorang karyawan. Jika engkau sebagai seorang pelayan Tuhan, maka lakukanlah apa yang baik di mana engkau melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, orang yang hidupnya bergantung kepada Tuhan, orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang melakukan apa yang baik dan tidak melakukan hal-hal yang jahat. Yang ketiga, orang yang hidupnya berkenan kepada Allah adalah orang yang bisa mengendalikan lidahnya, mengendalikan perkataannya, tidak menggunakan lidah ini dengan perkataan-perkataan yang jahat, melainkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang menghibur, perkataan-perkataan yang memberikan kekuatan. Dalam ayat 30 berkata, mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, yang ketiga, orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang mau mengendalikan lidahnya dengan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang membangun. Saya berdoa dan saya berharap agar Bapak Ibu Saudara dapat mengendalikan lidah ini dengan baik, menggunakan perkataan ini, perkataan yang membangun, menggunakan lidah ini dengan penuh hikmat, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan oleh ucapan-ucapan Anda. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, tentu ada berkat yang Tuhan berikan kepada orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Di ayat selanjutnya berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, keturunannya akan diberkati oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat Allah tidak pernah meninggalkan orang yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan memelihara di tengah kesusahan, Tuhan akan memberkati di tengah-tengah kesulitannya. Dan kita bisa melihat akhir dari kehidupan orang benar adalah di dalam ayat 39 dikatakan, orang-orang benar diselamatkan Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Dan Tuhan akan memberkati, dan Tuhan akan menyelamatkan orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Sedangkan orang yang jahat, orang yang pendurhaka akan dibinasakan Tuhan. Orang fasik akan dibinasakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, inilah tiga hal. Siapakah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan? Yang pertama, orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang menyerahkan sepenuh hidupnya kepada Tuhan, orang yang bergantung penuh kepada Tuhan, orang yang berharap penuh kepada Tuhan. Dan yang kedua, orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang melakukan apa yang baik dan tidak melakukan apa yang jahat. Yang ketiga, orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang mampu atau orang yang mau mengendalikan lidahnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan tentu Tuhan akan memberikan berkat bagi orang yang berkenan kepada Tuhan. Keturunannya akan diberkati oleh Tuhan, Tuhan akan memelihara, Tuhan akan memberkati, karena mereka bergantung penuh kepada Tuhan. Sedangkan orang jahat, orang pendurhaka akan dibinasakan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini yang memberkati kami agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kuatkan kami Bapa, mampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu hati, kita menaikkan setiap pokok doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Roh Kudus yang senantiasa memberikan pertolongan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan ada waktu bagi kami untuk bersekutu, dan saat ini Tuhan
Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami mau berdoa, menyerahkan setiap pokok doa kami kepada Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama. Kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang saat ini Tuhan sedang berjuang untuk melawan COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir. Kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan bangsa kami. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong bangsa kami agar tim medis dan semua yang ada di garda terdepan Tuhan menolong supaya mereka boleh diberikan kekuatan, kesehatan, semangat terus untuk melayani pasien-pasien yang terpapar COVID-19. Kami berdoa Tuhan, sampai saat ini COVID-19 belum berakhir. Kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan. Bangsa ini Tuhan ada di dalam tangan kuat kuasa. Kami berdoa untuk masyarakat di seluruh Indonesia untuk memiliki kesadaran yang penuh, untuk memiliki hati yang mau taat kepada pemerintah, mau mengikuti protokol yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Kami berdoa biar ada ketaatan yang masyarakat boleh lakukan sehingga mata rantai COVID-19 ini boleh terputus dan kami boleh bebas kembali untuk memuji Tuhan, melayani Tuhan, beraktivitas, bekerja seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus, kami henti-hentinya berdoa kiranya Tuhan yang akan menolong bangsa kami, memberikan jalan keluar untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden dan semua jajarannya diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan kesehatan oleh Tuhan supaya mereka boleh mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan, mengambil keputusan-keputusan yang baik untuk langkah-langkah yang baik untuk bangsa kami ke depan. Terpujilah namamu. Kami saat ini mau berdoa untuk kota kami, kota Jambi, ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diberikan perlindungan oleh Tuhan. Kami teringat akan wali kota Jambi yang saat ini sedang sakit karena COVID-19 dan dirawat di Jakarta. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan sembuhkan beliau dan biarlah beliau boleh sembuh kembali agar bisa melayani masyarakat di kota Jambi. Terpujilah namamu, lindungi setiap kami, anak-anak Tuhan yang ada di kota Jambi. Kami berdoa Tuhan Yesus agar masyarakat kota Jambi pun boleh sadar, boleh menggunakan masker, menjaga jarak dan mau mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah. Kami berdoa bersama untuk jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan, agar jemaat Tuhan di tempat ini dipelihara oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan. Kemanapun mereka melangkah, malaikat Tuhan menjaga mereka. Kami berdoa untuk setiap kepala keluarga, diberkati pekerjaannya, diberkati usahanya, apapun yang ia kerjakan Tuhan buat berhasil. Untuk ibu rumah tangga Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat kekuatan di dalam mendidik anak-anak, di dalam mengatur rumah tangga, diberkati oleh Tuhan Yesus. Untuk anak-anak Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kepintaran, kecerdasan, hikmat, roh takut akan Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada di Gereja Baptis Indonesia Kalvary Jambi. Terpujilah namamu Tuhan, pendidikan jemaat diberkati oleh Tuhan, pekerjaan diberkati oleh Tuhan, usaha apapun yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil. Terpujilah namamu Tuhan, kami serahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan gereja kami Tuhan, buka jalan Tuhan, berikan jalan keluar. Setiap pergumulan yang kami hadapi, kami alami, kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami dan Engkau siap memberikan jalan keluar bagi kami. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin.